Salam budaya. Bertemu lagi dengan saya, Hizam Alif Aditya. Dan saya Fajar. Selamat datang di channel kami, Bowo Roso. Setelah episode kemarin kita membahas tentang kenapa kita harus memelihara perkutut dan bagaimana cara kita memilih perkutut. Di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana cara kita untuk merawat kutut sehari-hari. Nah, cara seperti awal kita mau memelihara perkutut itu harus bagaimana sih, Mas? Awal mula kita memelihara perkutut, persiapannya, terus apakah juga harus ada dari mentalnya, harus bagaimana kitanya? Kita harus sabar. Harus sabar. Jadi iya, karena berpengaruh dengan mental juga. Lek sik ngamukan ojo jarine wong tuwek-tuwek dulu. Lek sik ngamukan ojo ngingu kutut. Kutut iku kutute wong tenang. Kutute wong sing pikirane bijak, sing iso memahami dengan lingkungan. Lek sik seneng ngoceh gacoran wis ngocehan ae kan. Ngingo jalae. Sik krak-krek-krok. Lek kutut kan burungnya orang yang orang-orang yang yang hikmah, yang orang yang banyak berkumpul dengan orang-orang. Ini untuk jagong seperti ini pelenguk ini sering dibuat jagong ini bahas perkutut. Jadi kututnya diam, orangnya yang tarung. Nah, orang tarung kenapa? Tarung untuk kita beradu. Ya apa caranya nyambut gawe sing enak. Jadi ini kutut buat jagong. Jadi kita mendapatkan informasi dari teman, karena teman itu suatu rezeki yang sangat besar bagi saya. Seperti itu, Mas. Nah, kalau misalnya kayak dari kandang nih, itu apakah sebenarnya ada kandang khusus yang kayak ada balonannya itu? Iya, kalau ada balonannya itu kenapa orang dulu? Ternyata saya tanya-tanyakan untuk suaranya biar ulem. Ada kubahnya seperti ada itu kubahnya. Ya. Suaranya perkutut biar ulem, biar agak antep gitu ya. Karena suaranya nggak kemana-mana, cuma memantul ke situ untuk kandang. Tapi sekarang sudah banyak sangkar-sangkar yang klasik bagus-bagus, dan itu ya semakin bagus ya, semakin banyak orang-orang kreatif, semakin ramai perkutut ini, banyak pengrajin yang kreatif, alhamdulillah. Nah, untuk perawatan sehari-harinya sendiri itu gimana sih, Mas? Kalau sehari-hari itu, kalau awal-awal dari ombyoan ya, kita merawat tiap malam, kita lolo kacang hijau 5 butir. Selain sehat, selain burung itu rajin bunyi, karena kacang hijau itu cepat birahi gitu. Burung kalau birahi itu suka manggung, suka bunyi, walaupun 1, 2, 3 itu bunyi. Kalau dengar suara burung langsung nyaut. Selain untuk menyehatkan dan juga burung agar cepat bunyi, dilolo kacang hijau tiap malam itu mambu keringat ya keringat kita ya, itu keringat kita itu tangan kita dengan kita. Nantinya kalau sudah kenal kita, ya sudah gak takut, sudah gak gelabakan lagi gitu. Manfaatnya seperti itu. Dilolo kacang hijau, dikasih air semalam, besoknya kasihkan gitu. Atau pagi dikum, nanti malam dikasihkan, sudah lentur itu kacang hijau. Nah, untuk ngelolokan sendiri kan metodenya itu apa aja sih? Kan kalau saya nih, salah satunya tuh pernah diberitahu kalau mau melihara waktu masih giras itu dikasih udeng. Soalnya itu sering kita pakai dan keringetan juga. Itu juga benar nggak sih? Ya, ada benarnya. Hewan itu seperti itu, biar kawong, jadi kata aja kan, kawong itu kenal dengan kita, sudah nggak asing lagi dengan kita, dengan bau keringat kita, bau tubuh kita. Kutut itu kita lewat, kalau sudah tahunan, kita sudah di depan rumah saja sudah manggung, ya nyambut gitu, sudah kawong. Terus ada lagi yang katanya Kak dikasih air liur, itu benar nggak sih? Iya benar juga. Ada, kenapa air liur? Air liur
sayur ini manfaatnya untuk burung cepat kenal pada kita, lulut kepada kita. So, orang dulu kan berdoa itu jenenge disuwuk niku bukan diludahi, didamoni. Iya, untuk air kan orang dulu itu didamoni dudu gitu. Kalau manfaatnya itu untuk burung itu ya cepat jinak juga. Terus dikasih nama, dipanggil setiap lewat, kasih entah siapa. Ini namanya siapa? Ini namanya Jopo. Oh, Jopo. Ya, Jopo itu saya punya pemikiran Jopo itu adalah dungu. Jopo montroan kayak gitu. Nah, Jopo itu ada sebuah doa. Mudah-mudahan burung ini mendoakan namanya makhluknya Allah itu yang ada di bumi dan di langit ini berzikir. Tentu saja burung kalau dirawat, dikasih makan, dirawat yang baik tentu mendoakan yang seperti itu. Makanya namanya Jopo ya. Seperti itu, Mas. Nah, untuk mandikan itu gimana? Mandikan itu biasanya ke orang dulu kan dipegang, dikasih itu air pucusan, ada yang air bunga. Air pucusan itu manfaatnya apa? Untuk menghaluskan bulu. Ada juga yang dari daun randu itu diremet-remet, dicampur di air, dibuat gosok-gosok gini. Itu bulunya bagus. Tapi kalau burung dari ombyoan jangan sering dimandikan. Kenapa? Itu bagi saya sering mengalami, jadi burung itu kayak shock gitu. Kalau sering dimandikan malah giras. Wah, aku hati dicekel, aku mau ditangkap, mau dimandikan, dingin saya nanti. Wah gitu, jadi kayak gitu. Malah gelabakan. Ya, saya mengenali burung itu seperti itu. Jadi saya jarang mandikan burung, paling sebulan sekali. Itu. Air bunga itu bukan untuk apa-apa. Dicom air panas, nah, itu untuk membunuh kutu-kutu. Itu orang zaman dahulu. Kalau sekarang kan bisa diganti dengan sampo. Ya, seperti itu. Dan juga kalau biasa-biasa kita pegang, kita semproti gini gak apa-apa. Nggak disemprot gak apa-apa? Iya, tipis-tipis ngembun-ngembun terus biar lama, biar kenal kita, terus dilus-lus gini. Terus habis dimandikan jangan langsung dicetelkan, tungguin dulu. Panggil nama, bejo tak siapa, tabagong, bejo ya umumnya seperti itu ya. Ini cuma contoh, terserah sampean nanti burungnya dikasih nama siapa ya. Selain itu, ini kan kutub itu kan ada yang namanya fase mabung ya. Iya. Terus sebenarnya kalau mabung itu gimana perawatannya? Kan burungnya rontok, apakah harus dikasih kayak air tajin atau malah dibiarin aja? Dibiarkan saja. Dibiarkan saja, kasih nutrisi makanannya bagus, kasih itu kacang hijau di blender dicampur makanan itu bagus. Kacang hijau itu di blender, kalau bungkul nggak mau dia. Kalau di blender mau. Blender nggak terlalu lembut, jadi agak kasar gitu. Kayak beras jagung gitu. Iya. Iya, seperti itu. Kalau air tajin sendiri itu fungsinya apa sih? Soalnya sering kadang kayak, kalau mabung kasih air tajin aja gitu, dimandikan air tajin. Iya, kalau dimandikan supaya cepat tumbuh maksudnya. Oh, cepat tumbuh iya. aja. Air tajin mengandung vitamin buat bulu. Tapi kalau saya itu saya biarkan. Nah, biar alami. kutut itu penyakitnya apa aja? Kutut itu penyakitnya pilek. Pilek. Ya, pilek, terus cacingan. Cacingan itu ada jamu. Pakai jamu. Kalau cacingan alami saya itu pakai itu. Seperti orang dulu tuh nggak pakai kimia saya pakai terasi sama lembayung. Itu saya gelintir saya masukkan keluar cacing. Jangankan perkutut, sapi saya kalau cacingan tak kasih itu keluar terasi sama lembayung itu daunnya kacang itu Mas. Iya. Ya, itu di gelintir dan masukkan. Nah, kalau misalnya ini kan udah jinak, ini dipegang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya. Itu
berarti dia kalau udah jinak gini nih sama orang itu nggak takut ya? Enggak, semua orang nggak takut, asal nggak kaget gitu. Nah ini ada yang sempat unik juga, gantangan kutut. Iya. Itu sebenarnya yang dicari apa? Kan kalau bunyi kan kadang kutut sendiri bunyinya jarang-jarang. Itu gimana sih sebenarnya gantangan kutut ini? Kalau gantangan kutut itu yang saya rasakan, yang saya laksanakan akhir-akhir ini, yang pertama adalah mencari persaudaraan gitu loh Mas. Mencari sedulur. Jadi orang perkutut itu macam-macam. Jadi banyak orang, banyak persaudaraan. Rata-rata kalau sudah kenal kayak saudara. Orang-orang perkutut itu seperti itu. Jadi perkutut ada yang saling ngasih bahan kutut, ini tak kasih, gantian ngasih gitu Mas. Tukeran kutut terus dikasih seperti itu. Jadi untuk mencari persaudaraan, bukan nggak ada hadiahnya. Jadi cuman kayak serawung gitu. Ya, kadang dorpes itu jadi sumbangan bolu-bolu gitu. Kalau lokal seperti itu Pak, emang utamakan seduluran, kekancan seduluran. Dan kalau ada teman sakit gitu, wah sudah ngumpul gantangan. Jadi uang pendaftaran itu kemarin itu sudah sempat dilaksanakan di Panjen. Sempat dilaksanakan di Panjen sana sama Pak Farudin. Ada teman ya sesama penghobi perkutut ini ada sakit gitu. Kita ngumpul-ngumpul. Berarti pendaftarkan minimal sekian. Terus lebih juga nggak apa-apa. Ada yang lebih, ada yang nggak datang tuh ngasih Mas. Nggak datang itu ngasih. Jadi ngumpul dikasihkan. Ya itu gantangan. Dinilai dari segi materi lomba menang-menangan ya nggak ada anunya. Tapi manfaatnya ya kalau burungnya sudah menang di gantangannya udah bunyi berapa ratus kali kan ketekuk manggung seperti ketekuk apa bendera itu namanya lomba gacoran. Ya. Jadi lambat laun ada mungkin lomba iramanya gini. Jadi burung perkutut ini banyak 100 burung itu suaranya nggak sama. Sampai coba nanti pelihara yang banyak. Jadi beratus-ratus burung ini suaranya nggak sama. Suaranya nggak ada ya? Mirip ada tapi nggak sama. Iramanya sama tapi besar kecilnya nggak sama. Jadi seperti itu uniknya burung perkutut seperti itu. Dan tidak bisa menirukan suara yang lain. Dan itu juga sama nggak sama luriknya? Kan kita lihat luriknya kayak kok semuanya hampir sama, itu apa? Nggak sama. Ada yang di sini tunggang, ada nanti kayak zebra gitu. Iya, ada zebra, singa, barang lurik lorengnya sama, tapi coba diteliti tidak sama. Jadi perkutut itu tidak sama. Tidak juga karakternya. Kita kalau ingin mengetahui kita beli beberapa macam lurik, beberapa macam perkutut, kita membuat ilmu titan sendiri. Jadi kalau luriknya seperti ini bunyinya seperti ini, kalau luriknya seperti ini bunyinya seperti ini, karakternya apa suka gelabakan, apa anteng, apa setengah anteng, nanti juga bisa. Unik juga ya. Iya, unik. Nah, lokal ini tuh sulit nggak sih sebenarnya kalau misalnya di ternak gitu? Lokal Sulit kalau ternak lokal itu jalan yang berhasil. Kenapa kira-kira? Mungkin terlalu kan dari alam. Harus membutuhkan tempat yang betul-betul sunyi, yang betul-betul steril. Itu bisa. Ada yang bisa kok yang ternak, tapi sulit ya, nggak bisa di tempat-tempat sini, nggak bisa. Jadi kalau lokal itu harus benar-benar, kalau nggak rawatan lama, kalau sudah rawatan minimal 10 tahun 15 tahun ya harus 10-15 tahun. Iya. Jadi modelnya kalau melihara kutut yang kayak mau diternakkan, kalau lokal tuh kayak harus nyepi juga ya. Iya. Kalau jodoh mudah.
pokoknya ada jantan betina dicampur, nanti cari jodoh sendiri, jodoh kawin tapi nggak jadi, itu loh, infertil. iya, kadang bisa nelur tapi Kosong gitu. iya, ada jatuh nggak diingremi. Kalau nelur bisa tapi nggak diingremi, seperti itu mas lokal ini. Nanti pembahasannya banyak. Kalau di ilmu perkutut ini sangat, kita itu orang Jawa jadi beragam-ragam, banyak ilmu titennya itu banyak. Nanti kita pelajari pelan-pelan, nanti ketemu gitu. Modelnya seperti membaca alam secara mikro melalui kutut ya. Iya, kita belajar sabar juga dari kutut. Oh kok gak muni sih kututku ini? Ya, gak sabar. Nah, beli yang sudah bunyi aja. Jadi harus benar-benar telaten. Kayak itu tadi ya. Iya. Meliharanya harus sabar dulu. Iya, sabar dulu, punya jiwa sabar. Dan juga berpengaruh dengan mental kita. Kalau udah marah, belajar sabar. Sambil sering jagongan ke orang-orang yang ahli hikmah juga, nanti kita banyak ilmu juga, sabarnya tambah, ilmunya tambah. Kan berkutut, sesama penghobi berkutut nanti rukun, jagongan, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, nanti banyak. Nah, kira-kira nih Mas, ada nggak sih pesan-pesan untuk para penonton yang ada di sini itu tentang perkutut? Iya, kalau perkutut ini, marilah kita lestarikan budaya kita, budaya Jawa kita lestarikan, nguri-nguri budaya, biar kita itu sing Jawa cek ketok Jawa nih ya, mas. Enggak, kita walaupun kita Islam, kita tetap ya seserawungan adat Jawa, toto kromone wong Jawa kita gunakan, ibadah juga kita gunakan seperti itu. Jadi ada pesan-pesan seperti itu kalau di dalam perkutut ya, melestarikan budaya. Dan harapannya kita juga ketularan ilmunya, ilmu sabarnya, ilmu telatennya. Jadi harus telaten, benar-benar kita ngerawat kutut harus benar-benar telaten. Jadi modalnya kita harus sabar dulu, kita telaten. Entah dia nanti ngacor atau manggung, entah dia nanti keluar katurangan atau enggak, itu bonus ya. Iya, nanti bonus. Sering bunyi itu nanti bonus. Tadi burung akan membayar kalau kita rawat dengan baik, kita perhatikan dengan baik, kita rawat dengan baik. Burung itu akan membayar dengan anggungannya yang menyenangkan kita. Untuk ini Jopo ini berapa lama di tangkar seperti ini? Ini nyancangnya mulai tahun 2016. 16. Iya, sampai sekarang. Berarti berapa tahun? 4 tahun. Kita sudah selesai di penghujung acara untuk sesi kali ini. Kita sudah membahas tentang cara persiapan merawat perkutut dan cara merawat perkutut secara sehari-hari. Di sini kita belajar bahwa dalam kita memelihara perkutut itu tidak hanya melulu tentang sangkar atau tentang makan, tapi kita juga belajar tentang sabar, tenang, nyepi, dan juga hubungan personal kita dengan perkutut. Karena di sini ada hubungan mengambil dan menerima. Kita mengambil perkutut, kita memelihara perkutut, maka kita akan menerima sesuatu dari perkutut ini. Nah, setelah ini pasti juga akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang lebih seru, perbincangan yang lebih panas lagi. Jadi tetap saja melihat di channel kami Bawa Rasa. Saya Hizam Alif Aditya Dan saya Fajar. Salam budaya. Rahayu.